Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penelitian kami mengenai eh, UMKM, yaitu pempek tekwan dan pempek dan tekwan khas Palembang. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan eh, rekan-rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya Pina. Ya, yang pertama ada Diniarti Ivanovna dengan NIM 039, selanjutnya ada Stefania Christine Ferwati dengan NIM 038, lalu selanjutnya ada Alvina Ramadhani dengan NIM 040, dan selanjutnya ada Zafira Nur Ilmania, dengan NIM 041, selanjutnya ada Nazla Salsabila Sabirin dengan NIM 048, lalu ada saya sendiri, Devi Lestari, dengan NIM 051. Baik, selanjutnya pembahasan pertama akan dibahas oleh Nazla. Kepada Nazla, dipersilakan. Baik, awal mula saat penjualan UMKM Pempek dan Teon Palembang ini masih menjual produknya di rumah saja dan pernah mengikuti bazar sebanyak 1 kali di MB2 Mall. UMKM ini juga baru saja membuka toko di salah satu kios tepatnya di Golden Front, Bekong Laut, pada tanggal 2 Maret 2023. Pempek dan tekwan adalah salah satu makanan tradisional khas Palembang. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu. Pempek biasanya disajikan dengan kuah yang disebut cuko. Sementara tekwan juga terbuat dari daging ikan tenggiri yang digiling yang lalu dicampur dengan tepung kanji atau sagu. Untuk kuahnya terbuat dari tumisan bawang putih dan kepala udang. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci rebusan air yang mendidih. Selanjutnya, alasan kelompok kami memilih UMKM Pempek dan Tekwan Palembang ini adalah karena UMKM ini baru saja membuka bisnisnya. Selanjutnya, kami memilih UMKM ini karena penjualan yang masih terbilang rendah, hanya sekitar 50.000 sampai 100.000 rata-rata penjualan perharinya. Yang ketiga, karena UMKM ini belum banyak dikenal khalayak ramai. Yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan produksi. Untuk produksi menggunakan bahan baku yang baik, bebas dari pengawet, memiliki rasa cuko yang enak, dengan tekstur kental sehingga bisa dihidangkan dengan cara langsung dimakan. Ketersediaan bahan baku juga sangat cukup untuk diproduksi banyak. Kemudian memiliki banyak variasi menu, mulai dari pempek lenjer, pempek telur, pempek adaan, kulit, dan tekwan. Lalu makanan basah ini dapat disimpan hingga 1 bulan dengan metode pendinginan. Lalu selanjutnya mengenai sumber daya manusia, tenaga kerja dari UMKM ini adalah dari kalangan keluarga, sehingga lebih murah dan dapat menekan biaya. Keahlian dalam membuat pempek juga berkualitas, memiliki kualitas ya. Oke. Kemudian memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Lalu yang ketiga mengenai keuangan, dapat menghasilkan produk dengan komposisi perbandingan bahan baku sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga harga dapat disesuaikan. Harga jual juga mampu bersaing dengan pengusaha mapan pempek lainnya. Lalu yang keempat mengenai pemasaran, lokasinya strategis dan mudah dijangkau, memiliki hubungan yang baik dengan pembeli. Oke, selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan. Untuk produksinya, teknologi yang digunakan dalam pembuatan pempek dan tekwan masih kurang memadai. Promosinya juga masih kurang maksimal. Biaya produksinya lumayan tinggi. Bahan baku juga sangat cepat basi atau bau.
Lalu untuk sumber daya manusianya belum bisa menambah tenaga kerja, UMKM tersebut masih dijalani oleh pemilik usahanya sendiri. Oke, untuk keuangannya, jumlah modal cukup terbatas, keterbatasan keuangan yang masih kurang baik juga. Lalu untuk pemasarannya, persaingan pasar yang ketat karena banyak yang menjual jenis makanan tersebut. Makanan pempek juga mudah ditiru atau bisa dibuat sendiri. Kurangnya inovasi dalam memasarkan produk, kegiatan promosi online juga belum memadai. Oke, selanjutnya opportunities atau peluang akan dibahas oleh Stefani. Kepada Stefani dipersilakan. Baik, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pertama ada persaingan. Pada persaingan produk yang mudah diproduksi oleh orang lain. Yang kedua memiliki toko untuk membeli secara langsung. Lalu ada pembeli. Dalam pembeli meningkatkan permintaan saat pemesanan untuk suatu acara. Selanjutnya itu ada social ekonomi. Dalam sosial ekonomi meningkatkan ekonomi yang lebih baik lagi, lalu membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat ketika sudah banyak pemesanan. Selanjutnya itu ada kebijakan dari pemerintah. Pada kebijakan pemerintah ini ada beberapa hal, itu penggalakan kredit usaha dari kecil oleh pemerintah, adanya pembinaan dan pengembangan untuk UMKM, memprioritaskan berbelanja pada UMKM, dan adanya bantuan UMKM dari pemerintah. Selanjutnya itu ada threats dan atau ancaman. Pada threats ini ada beberapa hal, yaitu pertama persaingan. Banyaknya pesaing yang memasarkan pempek dan tekwan dengan harga yang sama atau lebih murah. Yang kedua, tingginya daya saing dalam menciptakan inovasi, lalu ada munculnya persaingan baru. Selanjutnya, persaingan melakukan promosi besar-besaran. Lalu yang kedua ada pembeli. Banyaknya permintaan pempek dan tekwan pada konsumen tidak dapat terpenuhi. Perubahan selera konsumen, serta tidak semua pembeli memakan pempek setiap hari karena bukan makanan pokok. Selanjutnya itu ada sosial ekonomi. Pada sosial ekonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harga bahan baku yang tiba-tiba naik. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun akibat inflasi yang semakin tinggi. Yang ketiga, daya beli konsumen yang menurun karena adanya persaingan yang sangat besar. Lalu, ada Porter Five Force. Yang pertama itu ada persaingan yang kompetitif. Pada persaingan kompetitif ini, pada bisnis UMKM pempek dan tekwan khas Palembang, persaingan dalam penjualan pempek dan tekwan khas Palembang memiliki cukup banyak pesaing sekitarnya. Pada strategi marketing yang digunakan oleh UMKM ini, yaitu dengan memberikan informasi promosi melalui mulut ke mulut orang terdekat. Untuk lebihan produk UMKM ini sendiri ialah harganya terjangkau dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Pada bahan baku yang digunakan oleh UMKM, PMP dan tekwan ini memproduksi makanan yang akan dijual di toko. Merupakan makanan yang akan dijual di toko merupakan bahan yang beredar di pasar, sehingga relatif mudah untuk didapatkan dan daya tawar dari pemasok cenderung murah. Yang ketiga ada kekuatan pelanggan. Dari segi kekuatan pelanggan, sasaran UMKM ini adalah kepada semua kalangan yang muda maupun yang tua. Untuk menarik banyak pelanggan, UMKM ini menjual produk dengan harga yang relatif terjangkau kepada masyarakat ekonomi menengah maupun ke atas. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti. Untuk meningkatkan produk pengganti, yaitu dengan menyusun strategi agar pempek dan tekwan ini terkenal lebih banyak dengan orang lain, dan juga menginovasikan produk yang biasanya sudah matang untuk dijual menjadi produk yang menyediakan pempek frozen food yang dapat bertahan lama pada saat penyimpanannya. Yang kelima yaitu ancaman dari pendatang baru. Pada UMKM, PMP, dan tekwan diperlukan peningkatan kualitas produk, tim manajemen yang handal, dan strategi pemasaran yang jitu agar dapat menghadapi ancaman dari pendatang yang baru. Ancaman dari pendatang yang baru yaitu dengan menjual pempek dengan harga yang lebih murah dan menjual berbagai variasi pempek tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvina. Oke, next. Di sini kita akan bahas tentang 4C Diamond atau 4C Diamond. Yang pertama itu ada customer, kelayakan produk. Pempek dan tekwan khas Palembang memakai kemasan kantong plastik. Kemasan ini jauh dari kata layak. Kelayakannya harus diperbaiki. Kemasan dapat diganti dengan plastik bening ataupun styrofoam yang lebih baik. Lalu ada keunggulan produk. Keunggulan produk ini dapat dilihat dari rasa produk tersebut. Rasanya sama seperti pempek dan tekwan pada umumnya. Market positioning. Pempek dan tekwan khas Palembang ini memasarkan produknya di Golden Brown, Bengkong Laut. Lokasi tersebut memiliki banyak sekali produk yang dijual, termasuk produk pempek dan tekwan yang jual tidak hanya satu. Nah, maka dari itu persaingannya sangat ketat. Lalu ada cost. Cost itu adalah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam membeli, menyimpan, atau untuk dijual kembali produk yang dibeli. Dalam menjual produk tentu harus mempertimbangkan harga tersebut. Dalam menentukan cost, harus diketahui bahwa menentukan harga yang rendah tidak selalu menaikkan penjualan. Pada kasus pempek dan tekwan khas Palembang, harga per piece pempek adalah Rp2.000. Pada kalangan tertentu, harga Rp2.000 untuk satu pempek itu termasuk mahal. Pempek dan tekwan adalah makanan yang dapat dikonsumsi mulai dari usia 5 tahun ke atas. Kalangan seperti anak-anak, harga Rp2.000 per satu pempek pasti tergolong mahal. Selanjutnya ada convenience, yaitu kenyamanan. Kenyamanan tentu hal yang penting bagi pelanggan saat berbelanja produk kita. Tentu kita harus membuat pilihan yang mudah dipahami oleh pelanggan. Misalnya, berjualan secara online seperti di aplikasi Grab, Gojek, ataupun aplikasi marketplace lainnya. Kita harus bisa menjamin kenyamanan pelanggan dengan memberikan alur pemesanan, pembelian, dan penerimaan yang mudah diikuti oleh pelanggan dan tidak sulit dipahami. Karena di zaman sekarang yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah produk yang serba instan dan praktis. Pada kasus pempek dan tekwan khas Palembang belum tersedia secara online karena bisnisnya baru dimulai. Next, ada communication. Dalam komunikasi, pasti melibatkan pelanggan untuk memberi masukan tentang produk, penetapan harga, dan tempat produk yang dikehendaki. Pempek dan tekwan khas Palembang ini akan dibuatkan sosial media untuk memperlancar dan memperluas pemasaran seperti Instagram, Facebook, dan marketplace lainnya. Next akan dijelaskan oleh Dini. Silakan Dini. Baiklah, analisis atau PESTEL. Nah, pada analisis ini terdapat 3 aspek yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini, pada analisis ekonomi, faktor yang mempengaruhi pasar yaitu inflasi dan stabilitas moneter. Inflasi dan stabilitas moneter adalah faktor makro yang harus diperhitungkan terutama untuk suatu usaha yang beroperasi. Contohnya, analisis ekonomi adalah kenaikan harga minyak goreng yang mengakibatkan kenaikan inflasi, karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial. Nah, pada aspek sosial ini diperlukan untuk memahami kebiasaan dan tren konsumsi penduduk. Nah, ekspektasi konsumen terus berubah sehingga seringkali mengubah perilaku pasar. Dalam berbisnis, tren menentukan produk yang dihasilkan akan seperti apa. Gaya hidup masyarakat yang cenderung mager atau malas gerak dan serba online membuat suatu peluang untuk pempek dan tekwan khas Palembang yang akan menerapkan sistem pemesanan online serta distribusi pengantaran produk. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aspek politik. Jika terjadi gangguan politik seperti demo, pempek dan tekwan khas Palembang tidak akan terhambat dalam pemesanan karena pemesanan bisa dilakukan secara online. Pempek dan tekwan Palembang akan terganggu sistem penyetokan bahan baku sehingga produk dapat terhambat dan pengiriman ke konsumen juga dapat tertunda. Kemudian yang keempat yaitu aspek teknologi.
Pada aspek teknologi, bagi industri pempek dan tekwan khas Palembang, apabila memiliki sosial media seperti Instagram, Facebook, atau yang lainnya, dapat menaikkan omset pemasaran serta penjualan. Pempek dan tekwan khas Palembang ini juga akan dilakukan inovasi teknologi produksi untuk tujuan jangka panjang dapat didistribusikan ke banyak daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan ini hal yang dapat mengancam bagi pelaku bisnis yaitu kurang kebersihan, namun dapat menjadi peluang bagi yang mengutamakan kebersihan produk. Diperlukan juga untuk menjaga lingkungan sekitar. Pempek dan tekwan Palembang pasti akan menggunakan kemasan memakai plastik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu aspek hukum. Pada aspek hukum ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama membuat surat permohonan izin produksi makanan ke Dinas Kesehatan, kemudian data makanan yang diproduksi, selanjutnya sampel hasil produksi makanan, label yang akan dipakai pada produk, peta lokasi produksi, salinan KTP pemilik atau penanggung-jawaban bisnis, dan pas foto 3x4. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. STV Triangle UMKM sebelum dilakukan pendampingan. Yang pertama, analisis strategi. Untuk segmentasi pasarnya, dalam skala geografis, UMKM yang dipilih berlokasi di Golden Prawn Bengkong. Dalam skala psikografis, dapat disimpan dalam ruangan tertutup pada saat makanan telah dimasak dan dapat disimpan dalam ruangan suhu dingin apabila makanan belum dimasak. Untuk positioning, performance benefit factor, pempek dan tekwan khas Palembang dinilai belum memenuhi keharapan konsumen dari segi harga, kemasan, dan rasa. Untuk targeting ini merujuk pada konsumen yang akan dilayani oleh pempek dan tekwan khas Palembang, terutama para pengunjung Golden Prawn Bengkong. Positioning convenience benefit factor, pempek dan tekwan khas Palembang sudah memiliki banyak jenis pempek dan tekwan yang dijual. Price benefit factor, pempek dan tekwan khas Palembang menawarkan sorry bacanya yang poin-poinnya aja ya, soalnya waktu Zoom-nya tinggal dikit lagi. Kasih. Slide selanjutnya. Diferensiasi memiliki tekstur yang cukup keras dan sedikit kelebihan minyak. Kemasan hanya menggunakan kantong plastik dan hanya tersedia secara offline. Produk atau marketing mix. Pempek dan tekwan adalah khas Palembang. Untuk pempek sendiri dapat disantap dengan cuka, sedangkan tekwan memiliki kuah yang segar. Kedua makanan ini memiliki kesamaan dalam penyimpanan, yaitu apabila ingin disimpan dalam keadaan matang, maka letakkan di dalam lemari suhu biasa. Next. STV Triangle UMKM sebelum dilakukan pendampingan. Analisis taktik, yaitu selling atau penjualan. Pempek dan tekwan ini dapat dikonsumsi oleh banyak orang dan strategi penjualannya individu dan kelompok. Analisis value, yang pertama brand, baru memiliki satu cabang dan belum bertambah. Yang kedua service atau pelayanannya, penjual ramah kepada pelanggan, serta masakan dan penyajiannya dilakukan secara higienis. Yang ketiga proses, sebagian besar menggunakan tenaga manusia atau manual. Analisis strategi, sesudah pendampingan, yaitu untuk segmentasi, sesudah pendampingan UMKM yang diteliti juga tetap berlokasi di Golden Prawn. Sesudah pendampingan, tetap dapat disimpan dalam ruangan tertutup pada saat makanan telah dimasak dan dapat disimpan dalam ruangan suhu dingin apabila makanan belum dimasak. Untuk targeting, setelah pendampingan, target tidak hanya merujuk pada pengunjung Golden Prawn, tapi juga dari marketplace. Positioning, dalam performance benefit factor,
pempek dan tekwan khas Palembang sudah memenuhi harapan konsumen dari segi harga, kemasan, dan rasa. Dalam convenience benefit factor, sesudah pendampingan, jenis pempek belum bertambah dikarenakan owner harus belajar terlebih dahulu untuk membuat pempek jenis baru. Dalam price benefit factor, sesudah pendampingan, harga tidak berubah karena sudah disesuaikan dengan bentuk, rasa, dan kemasan. Analisis value. Sesudah pendampingan, brand baru memiliki satu cabang dan belum bertambah. Servis atau pelayanan, penjual ramah, dan makanan yang dimasak serta penyajiannya dilakukan secara higienis. Untuk proses, sebagian besar menggunakan tenaga manusia atau manual. Karena pempek dan tekwan adalah makanan khas, maka dari itu cara pembuatannya pun tidak bisa berubah jauh. Analisis taktik. Sesudah pendampingan, diferensiasi, teksturnya cukup lembut karena sudah menggunakan daging ikan yang dingin, sudah memperbaiki cara pengangkatan pempek, dan sudah berjualan di marketplace. Untuk produk, cara penyimpanannya tetap sama dengan sebelum pendampingan. Apabila ingin disimpan dalam keadaan matang, maka letakkan di dalam lemari pada suhu biasa. Namun apabila ingin disimpan dalam keadaan mentah, maka letakkan dalam lemari suhu dingin. Price atau marketing mix. Dalam convenience, pempek dan tekwan khas Palembang sudah dijual di marketplace. Dalam existence, sesudah pendampingan, jenis pempek belum bertambah cabang karena kondisi owner baru merintis. Dalam variety sesudah pendampingan, jenis pempek belum bertambah dikarenakan owner harus bisa dan mantap untuk membuat jenis pempek baru. Promotion, marketing mix. Kini promosinya sudah berpindah ke Instagram, Facebook, dan marketplace lainnya. Selling, pempek dan tekwan ini dapat dikonsumsi oleh banyak orang dan strategi penjualannya individu dan berkelompok. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5, dari kelas 4B Malang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.